Kalapas. Perkenalkan saya Gus Eko dari Media Band Group, Buana Eksklusif Mus Group. Jadi kami sengaja hari ini mendatangi lapas kelas 2B Bukit Smuk. Tujuannya itu kami ingin melihat apa saja yang sudah terjadi di sini selama kepemimpinan Bapak selaku Kalapas. Jadi kami melihat begitu banyak perubahan yang sangat drastis dari sisi tempatnya, itu sangat jauh perubahan. Jadi yang ingin kami tanyakan adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan selama Bapak memimpin di lapas Bukit Smuk. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Awalnya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu Pak, saya kesini. Jadi sebelum habis pelantikan itu Pak, saya sudah dapat surat pengaduan. Jadi sebelum kerja ini udah dapat surat pengaduan. Jadi yang pertama pungli, yang kedua narkoba. Jadi mungkin saya akan merubah dulu dari mindset dari pegawai. Cara berpikir pegawai kita rubah pelan-pelan, kayak ngikutin aturan. Namanya Pak Prabowo ini harus ngikutin programnya, pengendalian narkoba dan lain-lain. Terus yang kedua bangunan Pak. Bangunan ini mulai saya perbaiki Pak pelan-pelan. Dari kamarnya dulu, kamar hunian yang dulunya berantakan, mulai rapikan. Nanti ada gambarnya yang sebelumnya itu kan. Nah, terus makan itu yang penting. Makan itu masalah perut. Itu yang harus kita lebih dahulukan dulu. Nggak boleh kita mengambil makanan BPK ini. Nah, kira-kira begitu. Selain itu, Pak, tadi itu Bapak sudah melakukan perubahan mengambil pola-pola itu untuk kesejahteraan para warga binaan, kira-kira begitu Pak. Dan kami sangat yakin Pak, bahwa melakukan perubahan itu tidaklah gampang, karena Bapak termasuk saya anggap berani melakukan perubahan yang terbaru itu, karena itu sebelum Bapak menjabat itu sudah menjadi isu yang berkembang di lapas, di hampir semua lapas. Jadi menurut Bapak, apakah ada kendala ketika Bapak melakukan upaya perubahan-perubahan tersebut? Pasti ada Pak. Kendalanya itu pasti ada. Yang jelas itu dari pegawai kita. Dulu yang merasa nyaman, ya kan, nyaman dengan keadaan yang baik, mau turun yang baik, dia dalam artinya dalam tindakannya pasti akan berontak. Cuma saya berpikir begini Pak, kalau kita ngajak dia baik, kalau dia nggak ngikutin, dia akan tersingkir. Jadi Bapak mencoba untuk dengan tegas mengikuti aturan Bapak saat ini. Baik. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, kami tanyakan adalah kami melihat begitu banyak perubahan dari warna, terus tempat-tempat ini yang kami tahu bahwa ini pasti membutuhkan anggaran. Jadi yang kami pertanyakan adalah bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut, tentang anggaran tersebut, yang saya dan kami ingin tahu bahwa kenapa ini tidak dilakukan dari sebelum Bapak, kalau memang saat ini di zamannya Bapak ini bisa terjadi gitu. Artinya kan butuh anggaran yang besar. Nah, daripada Bapak menyisihkan itu atau mengalihkan itu sehingga ini terwujud. Saya di sini Pak masih ada anggaran sedikit lah untuk perawatan gedung. Kekurangannya ini saya minta CSR. Nah, saya dari BRI, akhirnya dibantu lah sama BRI. Dan Sumsel
sama pihak luar Pak, Swasta ya, swasta, sponsor yang lain gitu. buat memperbaiki apa-apa. Sehingga terjadi perubahan ini. Itu inisiatif dari Pak Kalapas. Terus gini Pak, ini pertanyaan terakhir, nanti habis ini kita coba untuk keliling-keliling, kita mau melihat. Nah, kita mengetahui bahwa anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah pusat untuk setiap lapas itu yang dulunya cukup lumayan, sekarang kan yang kami pahami dan kami tahu, karena ini sudah menjadi rahasia umum, sangat sedikit gitu anggaran tersebut. Dan bagaimana Bapak mengelola itu dengan dana anggaran sementara pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Kemenkumham dan sebagainya pasti menuntut kinerja yang tetap baik. Nah, bagaimana Bapak menyikapi itu dengan anggaran yang sangat minim? Silakan. Ya, yang pertama kita nggak boleh ngeluh. Mungkin sudah dihitung sama pemerintah itu anggaran. Ya, dan harus kita jalankan itu sebaik mungkin, secukup mungkin. Secukup-cukupnya. Nggak boleh mengeluh. Harus dilaksanakan. Artinya kalau kita bicara hari ini cukup, mungkin tidak cukup. Ya. Karena kami tahu persis bahwa anggaran itu awalnya luar biasa, sekarang jauh sekali gitu. Kan kita sudah di MOU sama BRI Pak. Mungkin kalau ada kekurangan, kita sudah ke BRI. Oke. Mudah-mudahan cukup Pak.